Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan kamu rasakan tentangnya dalam hubungan cinta. Hubungan seperti apa atau perasaan seperti apa yang mungkin kamu rasakan ya, ataupun dia rasakan. Nanti kita lihat ya kondisi dari energi kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Apa yang mungkin kamu atau dirinya rasakan dalam koneksi ini, dalam koneksi cinta. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang perasaan cinta. Kita lihat ini bisa terjadi ataupun mungkin lagi ingin terjadi ya. Jadi diaminkan saja yang baiknya, yang buruknya dijadikan pelajaran ataupun berjaga-jaga supaya hal itu jangan sampai terjadi. Ataupun kalau seandainya belum terjadi ya, berarti mau terjadi, berarti kamu sudah bisa waspada. Oh iya, apa yang harus saya lakukan kalau itu terjadi? Nah itu ya, jadi fungsinya tarot tuh seperti gitu, kita lebih waspada ya. Oke, Four of Wands. Wow, di sini saya lihat ya, dimana rasa cinta itu yang tulus itu sebenarnya ada ya, tetapi ya mungkin saatnya untuk bisa lebih mengenal diri sendiri, membahagiakan diri sendiri ya. Ada beberapa yang mungkin merasa bahwa kok kenapa ya, saya sudah tulus, saya sudah baik ya. Ini bisa di dia, bisa di kamu. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini yang mendengarkan ini, yang merasakan ini. Yang mana kok saya dibalas dengan kejahatan, kok saya dibalas dengan rasa sakit hati, kok saya dibalas dengan kekecewaan, kok saya dibalas dengan pengkhianatan. Wow, padahal di awal kamu memberikan cinta sejati, dia pun sama memberikan cinta yang begitu tulus kepadamu. Tapi kenapa sekarang berubah? Knight of Cups di sini kamu merasa sendiri, sepi dan berjuang sendiri. Ya, seolah-olah kamu tidak diinginkan, seolah-olah kamu tidak dihargai, seolah-olah kamu yang menatap masa depanmu sendiri, dan akhirnya kamu merasa bahwa saya udah capek. Saya udah lelah dengan kondisi seperti ini, yang mana saya mungkinkah hanya dipermainkan olehnya, ataukah ya ini nasibku. Karena saya terlalu bodoh, karena mungkin saya terlalu naif menilai dirimu. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa kok di awal saya bahagia bersamamu, kok sekarang cintamu berkurang untukku, kenapa? Apakah saya sudah
berubah juga, ataukah mungkin cintamu kepadaku itu hanya palsu? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti gitu yang mana bingung ya, kenapa sampai kamu berubah gitu. Dan akhirnya tersadarkan bahwa oke, mungkin saya juga ada kesalahan. Tetapi kenapa kesalahanku pun kamu gak maafkan? Karena ada beberapa yang saya lihat di sini sudah meminta maaf, tetapi seolah-olah ya begitu aja. Nggak bilang oke, saya maafkan dan introspeksi. Ataupun mungkin kondisinya ya mungkin ada bahkan yang overprotective, tidak melakukan kesalahan tetapi menuduh-nuduh, sehingga kamu tertekan ya, dan akhirnya memilih untuk oke, saya menyerah. Kamu mau bersamaku silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya ada yang udah pisah ya, ada yang sudah pisah. Ataupun kalau kamu sekarang masih bersamanya, ya ada hubungan renggang, mungkin dari komunikasi yang tidak lancar, atau bahkan ya berpisah aja gitu. Ya berpisah dalam artian mungkin kalau sudah menikah ya demi anak ya begitu-begitu aja, walaupun dalam hati sudah nggak nyaman, nggak respect sama dirinya. Untuk mencari ketenangan batin ya lebih berdrama gitu. Karena saya lihat di sini untuk bicara cinta ini agak sudah ya, mungkin kalau dibilang ya, kalau cinta itu bukan hanya sekedar ucapan gitu. Cinta ini harus kamu buktikan dari tindakanmu, bukan hanya sekedar baiknya saja. Di sini ada the lovers ya. Cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya I love you ucapan, tapi ada tindakan nyata bahwa kamu menyayangiku, kamu mencintaiku. Ya. Dari mungkin sentuhan, belayan, kata-kata yang manis, yang sopan, yang santun. Terus juga gestur tubuh yang betul-betul menginginkan, bukan hanya sekedar tanda kutip ya, karena saya lihat di sini ada yang mungkin cuman ingin seks ya, ataupun mungkin karena duit aja ya, ataupun pulang ke rumah karena ingin makan aja ya. Tapi cinta itu tidak ada dari segi tanggung jawab juga, nggak ada. Ada yang beberapa yang saya lihat di sini statusnya pacaran tapi nggak nikah-nikah, tapi minta hubungan yang sudah intim. Kalaupun sekarang sudah menikah ya malah mungkin tidak bertanggung jawab, statusnya menikah. Tapi untuk tanggung jawab ke istri atau tanggung jawab ke suami nggak ada, apalagi ke anak-anak. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan ya, karena di sini juga ada istri yang nggak mau mengurus suaminya, ataupun sebaliknya suami nggak mau mengurus anak-anak, ataupun mungkin juga tidak menafkahi. Nah ini kamu bisa menyesuaikan sehingga kamu merasa bahwa ini bukan cinta, ini hanya mau status saja ya. Kerja tapi kok nggak ada duitnya, kerja malah dengan yang lain. Pelit sama pasangan, tapi kalau di luar sana wah royalnya minta ampun. Jadi kamu merasa bahwa kayaknya dia hanya berdrama untuk kelihatan bahwa statusnya itu bagus, padahal sebenarnya hanya pencitraan. Punya pacar, punya istri, punya suami, tapi semua itu hanya drama. Tameng bahwa terlihat sempurna, terlihat normal, terlihat baik-baik saja, padahal nggak ada cinta dalam hati, sudah pudar ya, bahkan saling menyakiti. Di sini akhirnya ada yang memilih untuk oke, saya tidak mau berdrama lagi, saya akan kerja keras sendiri, nggak apa-apa, saya menerima nasibku. Karena apa? Sudah banyak kekecewaan, sudah banyak air mata, sudah banyak sakit hati yang ditampung. Ini bicara ada 9 of Cups, ini sakit hati yang ditampung-tampung. Jadi kamu nih ada beberapa yang saya lihat di sini sakit ya, sakit fisik gara-gara sakit hati.
karena menampung beban itu. Dimana sekarang oke, semua cawan-cawan ini ya, cups-cups ini udah penuh ya, sudah tumpah-tumpah, ibaratnya udah meledak lah, kamu udah kayak macam udah nggak nyaman ya, akhirnya memilih untuk oke, saya harus menerima takdirku, dimana dulu saya meminta dinafkahi, sekarang kalau kamu menafkahi tidak juga nggak apa-apa. Ada beberapa yang saya lihat di sini sudah nggak mau ya dibodoh-bodohi dengan kata cinta, di mana dia hanya datang atau hanya persinggahan ya. Jadi kamu sudah nggak mau ya. Ada beberapa seperti gitu yang saya rasakan di sini energinya, dan akhirnya memilih untuk berpisah atau memilih untuk sendiri, berjuang sendiri. Ada pula juga saya lihat di sini, mungkin kamu sudah berjuang bersamanya sampai saat dia di puncak, malah dia meninggalkanmu. Seolah-olah ya dia merasa bahwa kamu sekarang itu bukan tipe aku gitu. Sehingga kamu merasa bahwa wah, saya ditipu. Perjuanganku selama ini ngapain saya mau membantumu kalau kamu hanya berkhianat kepada aku. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang berpikir bahwa oke, saya harus tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi kamu jangan datang masuk dalam hidupku lagi untuk memperkeruh keadaan kondisi batinku ya. Karena saya lihat di sini ada yang ingin datang mau merenggut kebahagiaanmu, di mana pada saat kemarin ya kamu ditancapkan pedang-pedang ya, dimana kamu gak bisa bergerak, kamu sakit hati ya, kamu pasrah dengan kehidupan. Sekarang kamu melepaskan, di sini Eight of Sword ya, dimana kamu melepaskan semua beban-beban itu untuk kehidupanmu, untuk jiwamu, untuk ragamu ya, dan untuk masa depanmu. Kamu tidak mau terbelenggu dalam ikatan-ikatan yang akhirnya membuatmu stres sendiri. Dia tahu itu, apa yang dia lakukan salah. Dia merasa bahwa kamu tuh orang bodoh. Di dalam pikirannya seperti gitu. Ya, di dalam pikirannya seperti gitu. Kamu bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena kamu terlalu bodoh. Karena dia merasa bahwa kebaikanmu itu adalah kebodohan. Tetapi dia salah, dimana sekarang kamu sudah tersadarkan. Oke, saya bodoh karena saya mencintaimu. Karena saya tidak pernah berpikir untuk mengkhianatimu. Tetapi ternyata kebaikan dibalas dengan sakit hati, dibalas dengan pengkhianatan. Seolah-olah ya kamu bisa menerimanya dan akan memaafkannya kembali seperti yang dulu-dulu. Tapi ternyata sekarang kamu sudah tidak memberikan pemaafan kepadanya, dan akhirnya dia menyesal. Ada beberapa yang saya lihat di sini, mungkin kondisinya dulu dia pernah mengkhianati kamu pada saat kamu mungkin lagi kere, mungkin kamu tidak ada duit ya, atau kamu kurang ganteng, kurang cantik. Pada saat kamu melepaskan diri, akhirnya dia merasa bahwa wow, sekarang kamu sudah menjadi star. Ya. Dia ingin datang kembali kepadamu karena dia lihat kamu udah lebih baik ketimbang pasangannya saat ini, yang mana dia rasakan bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Yang dulu mungkin saya memilih berpaling darimu karena saya berharap dirinya bisa lebih baik dari dirimu, tapi ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Kamu tidak perlu drama. Ada penyesalan dalam diri. Tetapi ternyata ya, yang saya dapatkan adalah drama dengan drama. Dan akhirnya pada saat dia mau balik kepadamu, kamu sudah gak mau menerimanya. Kamu lebih ingin enjoy dengan hidupmu. Ya, sehingga di sini ada penyesalan, Four of Cups ya. Yang mana ya karena egoisnya dia akhirnya terabaikan. Ya, saya lihat di sini mungkin kondisinya dia lagi kekurangan uang. Ya, yang mana dulu mungkin pada saat dia kekurangan uang kamu bantu, sekarang siapa yang mau bantu gitu. Ataupun terlilit hutang, akhirnya beberapa aset-aset dia akhirnya digadai ataupun mungkin dilelang ya. Kamu bisa menyesuaikan. Ataupun mungkin barang-barangnya banyak yang rusak ya, itu hukum alam, di mana ya mungkin dulu kamu membantunya untuk mungkin bayar cicilan, untuk berjuang bersama, tetapi pada saat sampai di atas dia lupa diri. Ya, lupa diri. Mungkin dulu dia punya mobil ya, pada saat di atas wah dia punya mobil, tapi sekarang mobilnya mungkin udah keluaran zaman bahola ya. Jadi orang-orang itu sudah kayak macam gak lirik lagi gitu. Dulu kan dilirik karena wah kamu sukses ya, jadi dia lupa diri ya, punya rumah ya padahal masih kredit.
Tapi orang bilang, wah udah sukses, jadi lupa diri. Dimana pada saat kamu bersamamu, kamu yang bantu itu bayar rumah, cicilan mobil, ini contoh ya. Sombong, lupa diri. Tapi sekarang semesta ambil, entah mungkin rumahnya digadaikan atau dijual, ataupun mobilnya udah tua, atau dirinya pun sudah reot. Dimana dulu pada saat dia sakit ya, kamu membantunya, merawatnya. Tetapi pada saat dia lupa diri, dia pergi dengan yang lain tuh tidak cintanya tidak sama sepertimu. Malah mungkin orang lain itu meninggalkan ataupun cuekin sama dia. Ya, ataupun sekarang sudah ada yang berpisah. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini energinya kan general ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dimana dia merasa bahwa kamu mungkin suatu saat nanti akan bisa saya bodoh-bodohi lagi. Pada saat saya butuhkan. Karena dia tahu bahwa kamu punya cinta itu tulus untuknya. Tetapi pas dia datang, wah ternyata kamu tidak sebodoh itu. Kamu sudah tersadarkan akan permainan cintaku, yang mana saya hanya memanfaatkanmu. Dan cinta itu tidak nyata. Cinta itu hanya karena asas manfaat. Ya. Dimana akhirnya dia menyesal. Ada beberapa yang saya lihat di sini sakit atau dililit hutang atau malah nggak punya kerjaan, ya. Akhirnya dia ya melihat kamu tuh seperti apa ya, star ya, walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah ya, menyakitimu, tapi ternyata kamu bisa bangkit. Dimana dulu mungkin dia menekan mentalmu, menelantarkanmu, mungkin dia mau kamu itu miskin, tapi sekarang ya apa? Dia yang miskin. Dia yang dililit hutang, dimana mungkin dulu kamu yang dililit hutang, dia pergi. Sekarang dia dililit hutang sendiri. Ibaratkan kehidupan ini terbolak-terbalik, dimana pada saat kamu di bawah, dia di atas. Pada saat sekarang dia di bawah, kamu di atas. Ya, dia tahu bahwa oh ternyata memang kamu itu penuh rezeki, penuh berkat. Walaupun kamu tersiksa, walaupun mungkin kamu terjatuh, tapi kamu bisa bangkit sendiri dengan kakimu, dengan tenagamu sendiri, tanpa menjadi beban buat siapapun. Tetapi saya, ya, dia merasa bahwa saya tidak bisa tanpamu, gitu. Saya harus butuh topangan, tapi siapa yang mau nopangku? Kamu udah gak mau menopangku lagi. Siapa yang mau menopangku sekarang? Nah, ini ada penyesalan dalam diri, dimana akhirnya dia tersadarkan bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, ya. Tuh, kamu tidak ada drama ya, Seven of Cups, Seven of Coin, dimana ya sekarang dia lihat hidupmu jauh lebih baik. Ya, kamu diberkati semesta karena dia tahu apa yang dia lakukan salah dan itu pantas. Dia tahu itu karma itu selalu ada. Ya. Dia ada beberapa yang saya lihat dia ingin datang kepadamu tetapi kamu sudah menolak ya. Ataupun cari-cari perhatian ya, karena ya mungkin dia nggak mendapatkan perhatian dari pasangannya saat ini. Seolah-olah silaturahmi ya, tapi kamu tidak mengizinkan dia untuk datang silaturahmi dengan kata-kata yang apa ya, yang akhirnya mengarah ke perselingkuhan, ataupun seolah-olah saya sudah memaafkanmu, kita baik-baik saja, ataupun bahkan mau pinjam duit. Nah, ini ada laki-laki mokondo di sini yang berdrama, kamu sudah tahu nggak mau, ataupun perempuan matre yang hanya ingin duit, sebenarnya hanya ingin duit, tetapi datang dengan pengharapan agar kamu bisa memaafkannya, seolah-olah sudah insaf, tahu kesalahan, padahal sebenarnya dia ingin pinjam duit. Nah, ini kamu sudah tahu nih karakter-karakter orang ini ya, dan kamu tidak mau terlalu masuk ke tenggelam di dalam perasaan cinta yang palsu, karena kamu belajar dari kehidupan bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah cerminan dari topeng dia, dimana semesta membuatmu terpuruk dulu untuk bisa melihat topeng-topeng ya mereka ya, dimana pada saat kamu terjatuh topeng mereka bisa terbuka, kamu bisa melihat muka wajah asli mereka. Tetapi untuk saat ini ya kamu tetap lebih mengikhlaskan, lebih memaafkan, dan lebih berbenah diri untuk kebahagiaan diri sendiri tanpa minta validasi pada siapapun untuk berbahagia. Jadi lebih ingin sendiri, lebih ingin tenang ketimbang bersama tapi pusing, stres ya. Apalagi yang sudah punya anak, lebih fokus pada anak, pendidikan dan lain-lain. Yang paling utama adalah kebahagiaan diri.
Saya lihat di sini ada yang mulai traveling, jalan-jalan, ataupun mungkin sudah menemukan orang yang baru ya, atau kehidupan yang baru, di mana kondisi kamu dan dia ya, orang baru ini yang mana betul-betul kamu mendapatkan cinta sejati, atau cinta yang setidaknya bukan drama lah ya. Eh, Walaupun mungkin kondisinya eh, tidak seromantis orang-orang di masa lalumu, tetapi dirinya ya mau bertanggung jawab, ataupun mungkin kondisinya ya kamu berbahagia dengan dirimu sendiri tanpa siapapun ya. Saya lihat di sini kamu berbenah dari segi ekonomi ya, kamu melunasi hutangmu, terus benahi finansial dengan kerja keras, dan yang paling utama adalah membahagiakan diri. Mungkin kamu pergi perawatan, nge-gym, yang pastinya freshkan fisik, freshkan pikiran, dan freshkan mental. Ini ada pun juga saya lihat di sini sudah keluar dari perusahaan toksik, kantor toksik ya, dimana hanya mau menuntut hasil tapi tidak ada melihat proses. Jadi dimarah terus, ditekan terus ya, sehingga ada beberapa yang memilih untuk keluar dari perusahaan yang mana mungkin ya, ataupun tempat kerja ya, yang mana mungkin kamu merasa nyaman dulu ya, tetapi kondisinya sekarang sudah berubah, di mana kamu merasa itu adalah tekanan, ketoksikan, dan akhirnya memilih untuk keluar. Nah ini ya, jadi ada dua saya lihat di sini, dari tempat kerja ataupun dari orang-orang yang toksik ya. Jadi kamu tuh betul-betul menyayangi, mencintai, tetapi karena menyayangi dirimu ya tidak dihargai, sehingga kamu memilih untuk keluar, dibandingkan berjuang tanpa ada penghargaan, berjuang sendiri, ataupun sudah berjuang tapi selalu salah, ataupun kalau kamu bisa mengatakan bahwa diriku ini berharga, kenapa saya harus diperlakukan seperti itu, padahal saya sudah berjuang, tetapi malah perjuanganku dianggap angin lalu, sia-sia, sehingga saya harus berjuang untuk diriku, sekarang harus berjuang untuk kebahagiaanku sendiri. Saya harus keluar dari tempat ini untuk kebahagiaanku, dan semesta mendukungmu, dimana kamu sekarang sudah jauh lebih baik, hutangmu lunas ya, pikiranmu fresh, bahkan sakitmu sembuh, dimana sakit kemarin itu muncul karena pikiran, tekanan, dan lain-lain, sehingga energi negatif banyak di dalam dirimu, dan akhirnya banyak sekali masalah yang muncul. Tetapi pada saat kamu melepaskan, pada saat kamu keluar dari energi toksik itu, malah kelimpahan masuk ya, berlimpah-limpah dalam hidupmu, dimana walaupun mungkin kondisinya tidak seperti dulu, tidak sejaya dulu, tapi kamu mendapatkan kebahagiaan sejati dari dalam diri bersama semesta, bersama Tuhan ya. Saya lihat di sini kamu lebih dekat dengan Tuhan, kamu merasakan kebahagiaan yang mungkin dulu kamu inginkan tapi kamu belum dapat, dan akhirnya sekarang kamu bisa mendapatkan itu. Ya, yang paling utama adalah dari segi finansial. Kamu sudah berbenah, dan ya orang-orang yang mungkin dulu mengucilkanmu, yang mungkin dulu pergi karena kamu kere ya, sekarang membuka matanya bahwa wow, sekarang kamu sudah jauh lebih baik ya. Wow, sekarang kamu sudah wah, pokoknya sudah jadi star menurutnya ya, karena kehidupanmu itu baik-baik saja tanpa mereka. Ya. Jadi mereka merasa bahwa ya kehidupanmu jauh lebih baik, dan kamu mampu, kamu bisa keluar dari zona nyaman, dan akhirnya kamu lebih sukses. Nah itu ya, jadi ada yang mau datang, mungkin kalau mau dibilang ada yang mau panggil kerja lagi, tapi kamu sudah tidak mau. Kalaupun pasangan dia mau datang kembali, kamu sudah tidak mau. Kamu ingin pola hidup yang baru tanpa ada tekanan, tanpa ada drama. Jadi seperti gitu ya kondisinya. Ini bisa di dirimu, bisa di dirinya ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh sekarang tuh mau enjoy dengan hidupmu. Siapa yang mau datang memperjuangkanku silahkan, siapa yang mau pergi silahkan. Gak mau memaksakan, mengemis cinta dan arogan ya. Lebih legowo terhadap apa dibilangnya takdir, dan bisa menerima semuanya. Karena kamu tahu bahwa apa yang semesta rancangkan atau Tuhan rancangkan itu lebih baik ya. Dimana kamu terpuruk untuk diperlihatkan, oh ternyata itu orang itu gak baik,
Bukan karena maksud semesta jahat kepadamu atau benci, tapi kamu sudah tahu bahwa oh ternyata semesta itu sungguh baik sama saya. Dia menjatuhkanku untuk saya bisa tahu bahwa siapa yang tulus, siapa yang modus. Dan akhirnya terbaca semua bahwa orang-orang yang modus akhirnya jauh dari hidupmu. Dan kamu akhirnya mendapatkan orang-orang yang tulus masuk dalam hidupmu saat ini. Jadi seperti gitu ya kondisi saat ini, dimana kamu lebih berbahagia dengan dirimu, ada pencapaianmu, dan ya kalau mau dibilang dari sisi keuangan. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial mereka, zodiak dan yang lainnya nanti kita lihat ya. Saya mulai dulu dari inisial. Saya sudah menarik energinya di sini. Kita lihat untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf T. Ada huruf A. Ada huruf Y. E. F. V. Z. Q. J, L, M, H, U, I, dan X. Oke, semoga resonate ya. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari angka ya. Angka ini bisa tanggal lahir, nomor telepon, nomor rumah, nomor sepatu yang berkaitan denganmu atau dirinya ya, yang terkoneksi denganmu dalam readingan ini ya. Ada yang tanya Kak Ica, kalau cuman satu aja ya nggak apa-apa ya. Kalau tidak semuanya ya, dan untuk angka ini bisa juga tanggal lahir ya, ataupun apapun yang berkaitan dengan angka. Oke. Untuk angka di sini ya, kita lihat saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan angka 3, angka 9, angka 0, angka 4, 7, 8, dan 5. Jadi untuk koneksi angka di sini kamu terkoneksi dengan angka 3, 9, 0, 4, 7, 8, dan 5. Ada yang tanya umur Kak? Bisa ya. Pokoknya yang berkaitan dengan angka, nomor sepatu, nomor rumah, nomor apapun ya, terserah ya. Karena ini saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu yang harus punya PR untuk langsung ya. Oh ini maksudnya apa ini gitu. Kamu mau 100% energimu supaya saya yang berpikir ya, hubungi kontak WA saya. Ini karena energi general, jadi kamu yang disuruh semesta untuk berpikir. Di sini saya hanya memberikan kisi-kisi ya. Jadi seperti gitu ya, mau umur kek, mau apa kek ya terserah. Yang penting berkaitan dengan angka. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke zodiaknya. Semoga resonate juga ya. Untuk zodiak saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio. Ada juga Taurus. Ada Leo, Aries, ada Capricorn, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Gemini. Oke, semoga resonate ya. Oke, kita ke kota ya, kota yang ada di Indonesia sebelum kita kalau kamu LDR dengan orang luar ya. Kita ke kota dulu sebelum ke negara ya. Oke, saya sisihkan kartu dari zodiak. Kita ke kota. Kota ini bisa terwakilkan
dari kabupaten ya. Jadi kalau dia masuk kabupaten ya terwakilkan dari kotanya ya. Karena ini energi general, energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan saja. Dan di sini kota ini bisa dari sukunya atau tempat tinggal saat ini, atau kamu pun kalau terkoneksi dengan dirimu bisa tempat tinggalmu, ataupun mungkin kalau lagi merantau kerja ataupun apapun ya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, kita lihat di sini untuk kota ya. Ada Bandung, ada Lampung, Mamuju, Palembang, Semarang, Seram, Banjarbaru, Jambi, Mataram, Surabaya, ada Yogyakarta, ada Pangkal Pinang, ada juga Jayawijaya, ada Medan, Sofifi, Jakarta, Jayapura, Manokwari, Kupang, Ambon, Aceh, Palu, Tanjung Pinang, Sorong, Padang, Tanjung Selor, Denpasar, dan Palangkaraya. Oke, semoga resonate ya. Dan terakhir negara ya, ini bisa kamu yang lagi di negara orang ataupun mungkin dia ya, negara dia ataupun mungkin tempat dia bekerja ya, kamu bisa menyesuaikan. Kita lanjut ke koneksi negara. Saya sisihkan dulu kartu kota ya, kita ke negara. Saya sudah menarik energinya juga. Kita lihat untuk koneksi negara, ada Korea Selatan, Prancis, Kolombia, Turki, Korea Utara, wow, Netherlands, Belanda ya, Malaysia, Cina, Rusia, Thailand, Israel, Kuba, Central Afrika, Austria, Meksiko, Myanmar, Denmark, United States, Amerika, New Zealand, United Kingdom, Inggris, Filipina, Egypt, India, dan Algeria. Oke, semoga resonate untukmu ya. Jadi itu ya yang terkoneksi ya, bisa dari negara, kota, zodiaknya, angka, dan dari inisial ya. Semoga ada yang resonate denganmu ya.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.